Mahut tadi kayak bocah ya. Tapi anehnya itu kayak kumisan mahutnya loh. Ada kumisnya gini mahutnya. Bocah kumisan ini ya. Ya iya aneh. Kayak kucing kecil-kecil kumisan ini. Tubuhnya kecil. Tak dulu tadi. Kecil kumisan ini ya. Apakah mungkin masuk ke sini gitu? Ya itu. Itu. Fokus. Gampang bayi. Dek. Siapa ini? Dek, tenang diem dek. Tenang dulu dek. Maaf ganggu dek. Kok pandangannya tajam banget sih? Iya, sambet ini bocah apa ya? Bocah kesambet ini tapi kurus banget nih. Iya. Dek. Kebanyakan. Apa ini ya? Astagfirullahaladzim. Dek. Lihat. Itu depannya itu gede banget itu. Itu ya ampun dulu banget. Astagfirullahaladzim. Bener kok ini ya. Punten. Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dan juga mengajak kalian untuk berpikir jalan guna membaca setiap bahasa-bahasa lembut dari semesta, dan sekaligus kita belajar untuk lebih peka terhadap sebuah pitutur lembut dari leluhur kita, dan juga pitutur lembut dari alam semesta ini. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan menuju ke perkampungan sebelah sana itu, yang di sana itu ada sebuah makam keramat yang katanya itu bisa setiap yang ke sana itu disambut oleh danyang leluhur di sana. Apakah iya? Apakah itu hanya sebuah cerita misteri, cerita mitos maksudnya, ataukah itu hanya sebuah erang-erang atau wujud sanepa yang dimaksud? Daripada kita penasaran, langsung saja kita ke sana, siapa tahu bisa tersambut oleh yang berada di makam keramat itu. Yuk. Assalamualaikum kepada semua ahli kubur yang ada di sini. Kami mohon izin untuk memasuki area ini, dan kami mohon maaf bila mengganggu kalian semuanya. Baik teman-teman, back to nature, kembali ke alam, kembali kepada kealamian diri kita dalam perjalanan dikir jalan terus, di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Yuk, kita selalu berusaha untuk membaca sebuah pitutur lembut yang ada di sekitar sini, ataupun di mana saja. Kebetulan pada hari ini kita di lokasi kuburan. Apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika saya melewati kuburan? Tentu ada yang berpikiran horor, hantu, ataupun yang lainnya. Tetapi semua itu adalah ada hal baiknya, ya, ada nilai positifnya. Jangan terjebak kepada rasa negatif. Tenang dulu, lentur saja. Karena kita harus menikmati keutuhan ini, keutuhan semua yang dijabarkan di semesta ini. Kita jangan terlalu sinis untuk melihat, memandang yang buruk-buruknya. Karena bisa jadi
ada sebuah pitutur lembut di sini. Pitutur yang tanpa ditulis tapi bisa dibaca. Ya, itu maksudnya. Misalnya seperti kuburan, ya. Kuburan sesuatu yang terkubur. Yang kedua itu mengingatkan kita, mengelingkan kita supaya kita bertobat sebelum mati. Nah, kita pun sama nanti akan kesayangi semua. Maksudnya akan dikubur juga. Tapi ini kita membaca dalam hal lingkup di kehidupan kita, maksudnya. Nah, lihat gini. Sesuatu yang terkubur dalam perasaan kita, kuburan di sini, supaya kita bisa melepas semua rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri, supaya enteng, dan akhirnya keajaiban akan mudah datang. Itu maksudnya. Oke, sambil berjalan nanti kita bisa melihat dari berbagai sisinya. Inilah kuburan. Orang-orang di sini pada dikubur semuanya di sini. Nah, inilah sebuah bahasa lembutnya. Lembut sekali. Kalau kita tidak menyamakan dimensinya, kita tidak bisa membaca apa-apa di sini yang dijabarkan. Karena apa? Ada sebuah kalimat di setiap sudut-sudut di dalam dunia ini. Tapi kita selama ini dungu, tidak mau membaca, tidak peka terhadap sebuah bahasa-bahasa yang dijabarkan di sini. Tentu antara apa yang kita alami, maksudnya saya alami dan kalian alami berbeda-beda maksudnya. Tetapi semua itu ada hal baiknya. Yuk, yang simpel-simpel saja. Yang simpel itu tumbuhan yang hijau, yang bahasa tumbuhan yang pun ada bahasa lembutnya. Ya, seperti yang diulang-ulang kemarin itu, ya. Jadi ini seperti taman bunga ini. Ya, di kuburan itu ada taman bunga di dalam kuburan ini tuh. Lihat, perhatikan tuh. Ada subur, ini penggambaran saja supaya kita bisa menanam bunga, menanam taman bunga dalam diri kita supaya tetap subur, ya. Jangan dibiarkan kering taman bunga dalam diri kita. Taman kesadaran yang dimaksud. Jadi taman kesadaran itu adalah taman bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, maka banyak keajaiban yang datang ketika kita mengiyakan, mengalami syukur, mengalami subur. Itu maksudnya. Yo. Iya, kuburan. Ini kan tergantung dari sudut mana kita memandang. Makanya kita melihat dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang kalau melihat sesuatu. Contohnya melihat kuburan. Jangan langsung sinis. Jangan langsung sinis melihat angkernya, tetapi ada nilai positif di balik sini. Kenapa? Dalam hidup sesuatu ada hal baik dan hal buruk. Dalam sesuatu yang baik ada hal buruknya. Dalam sesuatu yang baik ada buruk, ada baiknya. Maka kita harus berdamai dengan semua itu. Keutuhan itu maksudnya, supaya tetap bisa nyala. Seperti lampu itu ada min dan plus, ya. Nah, yuk. Ya, iya. Apa saja yang muncul begini, kita mendatangi lokasi yang diyakini, maksudnya tempat dan yang leluhur di bersemayam. Karena gini, ketika datang ke situ harus menggunakan kuncen atau juru kunci maksudnya. Nah, tetapi pada hari ini saya dibiarkan oleh juru kunci tadi untuk masuk sana, silakan saja kalau bisa menjabarkan, kalau bisa bertemu itu luar biasa. Jadi bukan untuk tantangan, tapi kita itu justru ingin menggali dari sebuah pitutur yang samar-samar itu, biar kita mudeng, tidak terjebak kemana-mana maksudnya. Ya, yuk. Oke. Ya, setan dalam dirimu itu. Ya, iya. Ya, iya. Ternyata nih. Wah, ini lebih serem lagi nih. Mungkin lokasi sini tuh, perhatikan. Nih. Tuh. Ini lokasinya di sini, yang di bawah pohon besar ini. Apakah benar yang dimaksud oleh orang-orang itu? Tapi juru kuncinya ikut nggak?
Juru kuncinya ikut nggak di bawah belakang? Nggak ikut ya? Kok malah saya merinding mendadak ini ya. Nggak apa-apa lah. Nggak usah pikir, itu hanya perasaanmu saja. Wah, kemudian ini ya. Itu hanya anggapanmu. Tenang saja. Aja ini ya. Ya iya. Shh, ada orang. Ada orang. Orang di mana? Itu tadi di sini tuh. Tadi dulu. Tadi dulu. Itu bukan, ini orang. Orang. Nih. Assalamualaikum. Tapi orang bukan sih. Assalamualaikum, Mbah. Punten. Boleh saya masuk, Mbah? Mbah. Dulu. Apa ini mungkin dimaksud? Ini anak berjenggot ini ya. Mundur dulu aja deh. Dulu aneh loh. Ulang lagi. Gini maksudnya, kita kan belum apa-apa. Aku udah ini beneran atau bukan tadi? Atau hanya bayang-bayang saja gitu? Punten. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Tuh. Itu orang kan? Itu. Tuh. Tuh, kelihatan nggak? Bocah siapa ini ya? Makanya tadi. Udah, punten, Mbah. Tadi kita udah diizinkan ini, maksudnya jadi orang beneran kan? Punten. Assalamualaikum. Tapi tadi yang itu orang tadi bukan sih? Bedanya. Kok maksudnya itu bocah, maksudnya kayak anak-anak pakai kaos hitam, tapi di sini tadi kayak kaos putih. Bocah siapa ini ya? Udah masuk aja yuk. Assalamualaikum. Dulu. Ini harus ini nih maksudnya. Ini udah sini aja. Assalamualaikum. Tadi orangnya kemana, kesini gitu? Tadi kesini orangnya. Assalamualaikum. Tadi kesini kan? Dulu. Kok orang sepi? Tadi bocah beneran bukan sih? Astagfirullahaladzim. Dulu. Bocahnya apa ini ya? Itu orang bukan sih? Astagfirullahaladzim. Aneh. Dulu. Kemudian adik, puterin yuk. Mungkin di sini gitu. Astagfirullahaladzim. Kosong ini ya? Iya, sepi. Semuanya sepi, nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Punten. Wah, sepi tapi di sini ada pohon gede banget tuh. Pohon besar banget. Nih. Shh, itu bocah. Iya, saya. Bocah siapa ini Dia ya? panggil kita gitu. Iya. Siapa ini ya? Astagfirullahaladzim. Dulu. Tadi bocah kan? Iya. Siapa tadi? Punten. Astagfirullahaladzim, dulu. Ini. Iya. Kosong. Nggak ada. Kosong. Nih. Kosong nih. Wah, Astagfirullahaladzim. Masuk ini gitu. bocah bisa hilang ini ya? Astagfirullahaladzim. Tadi bocah beneran bukan sih? Punten. Apa ini ya? Assalamualaikum. Mbah.
Masa iya? Wah, bocah bayaran ini pasti ya. Ah, tak dulu nih, aneh loh. Tapi bocah itu kayak kayak pernah lihat saya loh, maksudnya loh. Kayak nggak asing ya. Kayak nggak asing. Maksudnya tadi kayak bocah ya. Tapi aneh itu kayak kumisan maksudnya loh. Ada kumisnya gini maksudnya. Bocah kumisan ini ya. Ya iya, aneh. Ada kucing kecil-kecil kumisan ini. Tubuhnya kecil, tak dulu tadi. Kecil kumisan ini ya. Apakah mungkin masuk ke sini gitu? Punten, tadi siapa? Siluman kumis ini ya. Tapi itu lagi tuh. Itu. Itu kan. Tuyul ini ya. Iya. Heeh. Iya, tak dulu. Ih, jangan-jangan Modern ini ya. jangan-jangan dia menjebak kita lagi. Iya iya. Tak dulu. Iya siapa? Ih, astagfirullahaladzim. Ah. Hilang lagi? Wajahnya mencurigakan. Ih, ini ya. tuh. Masih ada nih. Ada apa, Dek? Dek? Dia masuk sini tadi. Ke sini. Oh ini ya. Ya iya. Assalamualaikum. Hah? Tak dulu. Nih. Ini di sini ada kuburan. Apakah yang menghuni kuburan ini gitu? Dek. Coba nol lagi, Dek. Assalamualaikum. Punten. Wah, kumisan panggil dek ini ya. Karena kecil. Oh iya iya. Iya, tadi lo. Kok aneh loh. Apa mungkin ini nih? Ini gitu masuk sini. Nih. Rapat ini ya. Ini maksudnya ini loh. Nih. Mau di tengah-tengah ini mungkin. Tapi atas. Nyerempet apa ini? Nyerempet. Punten. Assalamualaikum. Tadi ada suaranya tapi deh. Dengar gak tadi suaranya? Oh, apa ya? Suara orang. Tuh. Bocah suaranya gede ya. Astagfirullahaladzim. Malah merinding ya. Ntar dulu, puterin dulu. Assalamualaikum. Punten. Ih, coba sini. Ini bekas kuburan ini kan. Ini batunya ini. Batu apa kayu ini? Batu. Batu ini ya. Iya. Tadi masuk ke sini gitu, Pak. Kayak film-film macam masa sih? Kayak TV ini ya. Ya iya. Eh. Coba sini. Ntar dulu. Punten. Udah yuk. Kita putar aja dulu, aneh di sini loh. Kayak seolah kayak masuk pohon. Tapi nggak ada. Kuburan macam apa ini ya? Makanya itu kita gali aja dulu maksudnya. Mungkin maksudnya ini kita tuh salah tersesat di sini karena nggak ada kuncennya gitu maksudnya. Harus pakai kuncen maksudnya. Pakai kuncen ini ya. Ya iya. Kuncennya yang mana ini ya? Ya itu. Fokus. Gampang bayi. Dek, Siapa ini? tenang diem, Dek. Tenang dulu, Dek. Maaf ganggu, Dek. Kok pandangannya tajam banget sih? Iya. Dek, maaf. Ada di mana sih? Dek? Astagfirullahaladzim. Sambet ini bocah apa ya? Bocah kesambet ini, tapi kurus banget nih. Iya. Dek, Kebanyakan. Apa ini ya? astagfirullahaladzim. Dek. Lihat. Itu depannya itu gede banget itu. Itu ya ampun dulu banget. Astagfirullahaladzim. Bener kok ini ya. Punten. Astagfirullahaladzim. Makhluk apa ini ya? Dia masuk ke sini gitu. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah.
Punten, mohon maaf, Mbah. Maaf, ini siapa? Astagfirullahaladzim, dia tinggi banget, tinggi banget. Tinggi banget ini ya. Ya ampun, sampai rumahnya setinggi atas rumahnya. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbah. Nggih, nggih tepangaken nami kula Tarto, Mbah. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Baik, Mbah. Ya, nanti gini, Mbah. Kami mohon maaf bila kami mengganggu jenengan. Boleh aja masuk, Mbak? Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ayo masuk ya. Maaf, Mbak. Oh, dilepas. Dilepas katanya sepatunya. Sepatunya dilepas. Baik, baik, baik. Baik, Mbak. Nggih. Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Tepangaken nami kula Tarto. Nggih. Nggih, jadi gini, Mbak. Kami mohon maaf bila kedatangan kalian mengganggu panjenengan. Iya. Kula sakit Cilacap, Mbak. Ngapunten Mbak sinten? Nggih. Eyangku. Dia eyangku katanya. Maksudnya saya cucunya. Apakah dia eyang saya katanya? Eyang saya. Maaf, Mbak. Saya belum pernah diceritakan sama orang tua saya bahwa di sini ada eyang saya. Nggih. Jadi gini, Mbak. Kebetulan, Mbak, saya bertemu jenengan. Saya kepengen bertanya-tanya oleh panjenengan, Mbak, nggih. Katanya di sini ada danyang leluhur yang tinggal di sini. Mohon maaf, Mbak. Nggih, jadi saya tuh kepengen tahu tentang danyang leluhur itu yang bisa mewujudkan doa katanya. Iya. Jadi yang mewujudkan doa itu tetap Tuhan, Gusti Allah. Nggih. Nah, terus orang-orang yang meyakini di sini itu bagaimana ceritanya, Mbak? Nggih. Baik, baik. Nggih, Mbak. Hah? Pindah di sana. Maaf, Mbak. Nggih. Nggih, 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 nggih. Baik, baik, Mbak. Nggih, baik, baik. Siap. Siap, Mbak. Nggih. Kita disuruh tenang dulu katanya. Supaya nanti bisa paham apa yang dimaksud dengan yang disampaikan oleh beliau. Baik, Mbak. Nggih. Jadi yang dimaksud danyang kampung itu bukan sosok. Bukan. Lah, jenengan sendiri. Oh, baik, baik. Terus bisa diceritakan, Mbak, supaya kami paham, supaya kami tidak tersesat, terjebak dalam pemikiran yang salah ini, Mbak. Nggih. Nggih. Oh. Berarti selama ini saya salah mengartikannya, Mbak. Nggih. Jadi gini, teman-teman. Menurut yang diceritakan beliau, Mbak, jadi harus ada kuncen. Ya. Kuncen itu artinya dalam diri kita yang membuka kunci hati kita yang terkunci harus dibuka dulu. Kuncen itu dalam diri kita yang harus membuka hati kita, pikiran kita, supaya tidak tertutup sendiri, karena kita sendiri yang menutupnya oleh pemikiran-pemikiran kita yang kotor.
Jadi menurut Bae, jadi terkabulnya doa itu Tuhan yang mengabulkan atas keyakinan kita, bukan dari makhluk di sini, katanya. Dan beliau itu hanya sebagai penguat energi, memberikan pitutur kepada kita di alam semesta ini, supaya kita tetap yakin kepada Sang Pencipta. Yang kedua tadi tentang adanya rasa takut. Adanya rasa takut di kuburan ini juga untuk mengingatkan kita supaya jangan menyimpan rasa-rasa yang tidak nyaman yang terkubur dalam diri kita tadi. Dan setelah menghilangkan rasa-rasa itu, doa atau keajaiban akan datang dari Tuhan, ya, yang dijabarkan melalui bahasa teka-teki ini. Nah, tapi Mbak, maaf, ada juga yang mengatakan tadi Mbak harus dengan kuncen. Itu apakah betul Mbak? Kuncen orang yang memahaminya, maksudnya orang yang memahami untuk bisa membukakan hati kita supaya bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi bukan yang di dalam kuburan ini Mbak. Oh, baik Mbak, baik, siap. Jadi kata Mbak tadi, ada sifat anak-anak dalam diri kita supaya dihilangkan. Seperti tadi ada penampakan anak-anak tadi, itu adalah sebuah simbol sifat anak-anak. Sifat kekanak-kanakan dalam diri kita harus bisa berdamai dengan rasa itu, harus bisa berubah, meningkat level demi levelnya, jangan terjebak dalam rasa anak-anak dulu. Hilangkan rasa itu, maka keajaiban akan mudah datang. Baik, ini luar biasa ini. Kalau sudah bisa menghilangkan sifat anak-anak supaya tetap tumbuh terus pemikirannya, maka akan mudah terkoneksi dengan Tuhan, tersambung. Oh, jadi kita terbuka dengan sendirinya, hati kita gitu Mbak ya, akan terbuka, hati kita terhubung. Maaf Mbak, kan setiap ini punya metode masing-masing Mbak, setiap orang ataupun setiap golongan gitu Mbak. Golongannya bebas apa saja, yang penting bisa menghilangkan sifat anak-anak itu Mbak. Oke. Maaf, kok Mbak tadi seolah-olah kayak masuk, kayak bocah tadi kayak masuk di pohon Mbak, maksudnya itu gimana Mbak? Supaya saya berpikir seperti pohon, akan semakin tumbuh membesar, harus lebih kuat, dan semakin tinggi pohon akan semakin banyak godaan, harus sabar. Baik Pak, nanti kita kaji lagi teman-teman, dari yang dijabarkan oleh Mbak beliau tadi yang menyampaikan. Yang ini. Wah, Kemana tadi ya? astagfirullahaladzim. Nggih Mbah, nggih. Baik. Dia berpesan, suaranya masih ada, harus bisa menghilang seperti beliau, menghilangkan sifat anak-anak dalam diri kita, maka keajaiban dari Tuhan pasti datang, gitu maksudnya. Baik Mbah, ini maknanya sangat luar biasa, makna sangat mendalam, bahwa kita tuh harus bisa terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi bukan jangan terjebak di dalam sini, terjebak dalam ini, tapi mintalah langsung kepada Tuhan dengan caranya, tenang, tetap terhubung maksudnya. Harus membuka hati, kuncinya itu membuka hati kita. Baik. Kalau begitu kami mohon pamit Mbah, pas kula pangapunten. Assalamualaikum. Yuk. Ayo. Nongol beneran ini ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini kenapa dicopot ini biar katanya biar terhubung dengan bumi katanya tadi. Biar masih terkoneksi. Ayo. Biar terhubung ini ya. Biar terhubung, iya. Astagfirullahaladzim. Namanya siapa tadi ya? Nggak nyebutin. Ayo. Serem nih.
Terjawab sudah apa sebab makna teka-teki yang dimaksud oleh kebanyakan orang yang belum dijabarkan seutuhnya. Tetapi yang dimaksud tadi dan yang leluhur yang di sana itu adalah sebuah bahasa lembut, bahasa teka-teki, bukan yang dimaksud sosok tadi ya. Itu adalah sebagai perumpamaan. Yang dimaksud adalah dan yang leluhur adalah daya pikir, daya kekuatan keyakinan kita. Itu menjadi danyang dalam diri kita yang menyatu dalam diri setiap manusia oleh leluhur kita. Ada sel-sel dalam diri kita yang menyatu. Dan yang kedua tentang tadi syarat terkabulnya sebuah keinginan ternyata ada dalam diri kita juga, bukan di dalam makam itu, bukan di komplek Panembahan tadi, tetapi dalam diri kita juga adalah tertanam rasa yakin. Atau tertanam rasa yakin itu harus bisa membuang sifat anak-anak dalam diri kita, sifat kekanak-kanakan. Harus mendewasa itu artinya lebih bijaksana, lebih tenang, tidak perlu panik, dan yang ketiga itu mudah terhubung dengan Tuhan. Ketika kita mudah terhubung dengan Tuhan, rasa panik hilang, maka keajaiban datang dari Tuhan. Apa saja itu bisa terwujud. Ini luar biasa. Makna yang samar-samar ini bisa diterapkan dalam diri kita. Ayo kita yakin penuh kepada Sang Pencipta, pasti terkabul doanya ketika kita menghilangkan latif-latif yang terkunci dalam diri kita. Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti dengan apa yang kalian maksud, karena ini adalah sebuah makna perumpamaan, makna teka-teki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.